Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sentro Aquarium. Jadi kali ini kita berada di kawasan Genu ya, jadi bukan bagian barat. Kali ini kita bersama Mas siapa Mas? Mas Rahman. Mas Rahman. Kita akan review kolam ukuran berapa ini, 2 kali 3 meter ya Mas ya kolamnya. Ya. Terus chambernya di samping. Ini sistem filternya pakai media apa saja Mas? Ini pakai media, tidak pakai media banyak-banyak. Di sini hanya pakai batu apung itu ya, sama jaring nelayan. Jadi pengalaman saya dari awal saya bikin kolam, dulu itu pemikiran saya pakai media banyak, media mahal-mahal. Kita beli brashing, kita beli yang apa kayak cetakan ya, itu mahal memang. Tapi sebenarnya kalau untuk filter koi yang paling maksimal justru jaring nelayan. Ini sudah saya sebenarnya awal dulu itu pakai yang separuh jaring, separuh saya pakai yang terakhir pakai brashing. Memang saya menginginkan air ini yang benar-benar jernih. Kalau bahasa kolam koi itu air yang matur ya, yang matur banget gitu. Jadi dulu sempat kesulitan saya awal itu, saya kasih itu kok enggak jernihnya cuma hanya beberapa hari, sudah balik keruh lagi, kena pakan ternyata keruh lagi ya. Terus saya udah pasang pompanya, udah kapasitasnya 16.000 ini, 16.000 sudah bagus. Cuma dengan populasi ikan ini sebenarnya melebihi populasi. Ikan ini hampir overpopulasi. Jadi filterisasinya memang harus benar-benar cukup. Jadi akhirnya terakhir saya ganti pakai jaring lalu batu bombong ya. Ya alhamdulillah akhirnya maksimal sampai sekarang. Ini ikan-ikan di sini ini ikan keeping contest. Kita sudah pernah dapat juara keeping contest itu 5 kali. Jadi ada yang pertama dulu ikut Eri Koi Farm, ikut di Arda Koi juga saya menang ikan 2 yang masuk ke kolam sini. Jadi saya memang di sini ya, di sini. Yang jenis apa Mas? Bisa ditunjukkan? Nah ini jenisnya karasi green. Ini Mas, paling pojok ini yang bodinya punuk-punuk ini Mas. Ya, kelihatan ya? Pas pojok ada 2 ikan itu. Nah itu saya dapat Grand Champion, yang satunya dapat juara 1. Yang Grand Champion waktu itu kita dapat total dari omset itu 15%, dapat uang 4.800.000. Keeping contest selama 6 bulan. Jadi ikan datang itu waktu datang size-nya 15 cm ya, 15 sampai 20 cm. Terus finish di 6 bulan kita dapat ukuran di 50 cm. 50 cm. Ada rahasia khusus ini Mas. Nah, ini pakan spesial ya. Ya, pakan spesial. Jadi makanya yang saya katakan tadi Mas, jadi koi itu sebenarnya kalau penghobi koi itu lebih ke arah merawat air, bukan merawat koinya. Jadi secara otomatis oleh airnya sendiri. Ya, kalau kita bisa merawat air, otomatis ikan kita akan terawat juga. Apalagi kalau kita ini yang nomor satunya kan mengedepankan bodi ikan. Kalau kita
masuk ke KC, keeping kontes, itu nomor satu yang biasanya kalau ikan polosan kayak tadi yang saya tunjukkan, Ya, ikan karasi, itu penilaian pertama pasti di bodinya. Jadi kalau pakannya nggak benar-benar bagus, banyak, ya pasti tertinggal dengan peserta yang lain. Nah, makanya filterisasi ini yang pertama, yang penting filterisasi, pompa harus mumpuni. Karena kotoran-kotoran ini kalau pompanya kurang besar, yang jelas tidak akan terserap. Benar. Intinya itu. Kalau untuk kasir rata-rata makan sehari bisa berapa kali? Ini saya pernah yang paling Paling ekstrim istilahnya. ekstrim ya, paling ekstrim itu saya pernah 8 kali. 8 kali ya. 8 kali. Jadi 8 kali itu saya memang uji coba dengan ikan ukuran segitu mencapai 6 bulan. Jadi dari 15 cm 6 bulan bisa 50 cm itu ternyata bisa ya, bisa asalkan ya tadi puspakan istilahnya. puspakan, kedua cuaca juga mempengaruhi Mas. Jadi kalau cuaca buruk kayak sudah mulai musim penghujan masuk, kadang kita keinginan kita kan, ayo kita kasih pakan yang banyak, tapi biar tetap besar ikannya ya, gitu ya. tapi kondisi ikannya ini yang kita tidak bisa Harus tetap kontrol istilahnya. Jadi istilahnya kita harus lihat kondisi ikan sendiri. Kalau memang layak kita puspakan terus, kasih kita terus. kasih terus. Terus. Untuk jenis pakannya pakai grut atau kalau komposisi kita ini, kalau untuk polosan sebenarnya sih colornya mungkin sedikit saja ya. sedikit, 30%, 20% cukup. Banyakan yang untuk Banyak grutnya. grutnya, ya. Saya tidak menyebut merek ya, kalau pakai yang jelas Iya. grutnya kita lebih banyakin, karena sebenarnya konsep untuk merawat ikan itu sebenarnya ada pada beberapa ini ya. Kalau penghobi rata-rata dia punya kolam, ya udah dia suka ikan apa masukin ya semua. Nah sebenarnya itu yang kita bikin susah, nanti tipe makanan apa yang kita masukin ini. Nah ini yang bikin susah. Jadi kalau bisa untuk polos sendiri, nah, warna sendiri ya, Mas? nah itu yang lebih maksimal, mempermudah memberikan pakan tadi ya. kenapa saya ada apa akuarium, ada pet. Nah, boleh dilihat di akuarium sini, karena jenis ikan yang akan saya konteskan Mas. Jadi itu memang kalau ikan warna saya kategorikan ikan warna, saya jadikan satu di akuarium. Nah, seperti ini ya, Ya, ini seperti ini. ikan kiping ya istilahnya. Ini ikan kiping yang untuk show, biasanya kita show. Nah ini salah satu ikan yang pernah kita ikutkan show dulu. Nah termasuk ini aku yang bawah ini yang kucing beni ini Mas. Ini pernah juara satu juga beberapa kali. Udah beberapa kali ini juara satu. Padahal unik Mas ya, merahnya ada di Ya, luar. merahnya ini ya. Jadi sebenarnya warna ini, kalau kita memang ikan warna, kita untuk mengejar warna ini, kalau kita nggak fokuskan di pakan color, ini nggak bakalan dapat. Finishnya susah, finishnya lama. Jadi kita fokus warna dulu, setelah warnanya finish, baru kita fokusnya ke skin. Nah skin, karena ikan koi yang kontes itu rata-rata memang gini, warnanya finish, tapi skinnya nggak dapat. Jadi masih kelihatan kotor, apa kurang bersih kayak gitu. Jadi setelah setelah warnanya finish maksimal, baru kita masukin pure white. Pure white itu nanti untuk skinnya dia. Nanti udah tidak mempengaruhi untuk warna-warna yang lain. Ya. Kadang kalau orang awam mikirnya, wah kalau ikan ini saya kasih warnanya udah finish, kita kasih pure white, wah ini bisa pudar nih. Ya. Tapi sebenarnya tinggal ini sih, tinggal apa? Sistem kita ngasih makannya. Jadi ada beberapa teman-teman yang biasa kontes itu gini Mas. Ikan itu ada yang ditahan di ukurannya. Nah itu ini untuk menjaga stabilitas warnanya. Karena ikan itu mau nggak mau, ketika dia sudah mulai berkembang, mulai tumbuh, mulai besar, otomatis warna ini kan akan ikut pudar juga. Jadi dia ditahan di warna. Dulu saya itu salah satu ikannya nggak di sini, lagi ikut kontes. Saya punya ikan itu ukuran 20 cm. Itu dari kontes 2019 sampai sekarang 2023. Itu ukurannya masih 20 cm. Oh, berarti memang di stop untuk ukurnya. Stop ukurannya. Ya? Nah, ini yang growth-nya benar-benar dikurangi ya, gitu ya.
Jadi saya nggak kasih broth, saya kasih warna. Itu pun makan 1 hari itu hanya saya kasih takaran makan cuma 1 kali. 1 kali itu pun mungkin 3 butir, 4 butir itu Jadi aja. memang dicetak untuk perform di ukuran istilahnya segitu. kecil tadi ya. Ya, jadi dia bisa bertahan di kelas ukuran tersebut. Nah, tapi kalau ikan polos, ya tadi yang saya katakan tadi, kita harus pakan brothnya harus benar-benar ini kita. Karena memang dia istilahnya bersaingnya di size ya. Bisa siap. Size-nya. Nah, kayak gini ini juga ini memang kita Siapkan untuk kontes. siapkan untuk kontes. Tapi ini memang ikan belum finish. Ini baru kalau orang sini kan bilangnya calon, ini bakalan. Untuk ikan-ikan dalam kontes seperti ini Mas, baiknya memang di akuarium seperti ini atau karena memang ukurannya masih kecil kita taruh akuarium seperti Enggak, sebenarnya enggak harus di akuarium sih, Mas. tempat tidak pengaruh ya. Ya, tempat enggak pengaruh. Cuma hanya kita ini kalau di akuarium kita lebih apa ya, lebih kontrolnya kita lebih mudah. Kalau di kolam kita nggak tahu nih ikan dari atas, kadang kita lihat oh ikannya sehat-sehat aja sih, ternyata kita lihat dari samping oh kadang badannya ada merah, dia kadang lagi sakit. Kenapa saya ada fed di samping sana, ada fed itu juga ikan-ikan kontes yang sudah dapat piala, puluhan piala. Nanti saya tunjukkan pialanya di dalam di kantor, boleh nanti dilihat. Itu memang saya sediakan juga fed kosong karena namanya hewan hidup ya, makhluk hidup, manusia aja kadang nggak tahu kondisi flu, sakit, kita butuh karantina. Nah, jangan sampai sakit ini nular ke teman-temannya. Jadi ketika ada sakit kita cepet tangani, satu fed kita ini, kalau memang butuh heater kita heater gitu. Jadi memang koi ini sederhana kalau kita lihat, tapi sebenarnya sulitnya di perawatannya. Kalau enggak memang orang hobi, wah males saya, terlalu banyak ini. Dasarnya harus hobi dulu Mas ya. Ya, dasarnya. Terus ini untuk ikan yang diikutkan kontes Mas, rata-rata ori, untuk motifnya ini ori atau ada yang istilahnya kan sekarang cutting, dirapikan gitu? Kalau saya kebanyakan teman-teman ini lebih suka di ori Mas. Ori ya? Ada juga yang cutting, karena cutting ini sebenarnya kalau bahasanya teman-teman koi gini, orang cutting ikan itu tergantung amal perbuatan gitu. Kadang kita sudah cutting udah bagus ini kan, ternyata beberapa bulan masih balik lagi. Nah ini tumbuh lagi. Nah, beda dengan kita, sebenarnya kita nyari koi yang kualitas itu kan memang susah. Kadang satu tambak pun, kadang satu pon satu tambak. Kita hanya dapat 1-2 ikan yang spesial ini. Nah, kalau sudah dapat yang spesial ini, kita kadang rasa bangga kita apa? Saya ambil dari tambak 1-2 ekor, kita rawat sampai dia kita jadikan, kalau bahasanya orang Tuban ini gacuni ya. Gacuni. Nah begitu ikan yang kita ambil ini kita konteskan bisa dapat piala lah, ini adalah suatu kebanggaan kita. Wah aku bisa dari awal sampai ke sini. Jadi ini rata-rata ikan lokal juga Mas ya, bukan ini, impor atau apa gitu? Ini rata-rata lokal ya. Ini ada beberapa yang impor. Tapi sebenarnya teman-teman ini gini, ada yang berpersepsi ikan impor itu tidak bisa digandengkan dengan ikan lokal. Katanya seperti itu. Nah, tapi selama pengalaman saya pribadi Mas, kalau saya pribadi sebenarnya nggak ada masalah, masalah ikan lokal maupun ikan impor dari satu. Hanya yang membedakan sebenarnya tadi, teman-teman ini kadang ada yang berpikiran ikan impor harusnya dicampur dengan ikan impor, dikasih makan pakan impor kan gitu. Nah, kalau saya sih lebih ke arah suhu dan pH air. Kalau ikan memang dari, kita sering datang dari Jepang ya, langsung datang gitu. Kita kan butuh adaptasi airnya dulu nih. Untuk awal masuk penanganan awal tadi. Tapi begitu sudah masuk ya wis, asalkan bisa beradaptasi. Bisa sambil jalan lihat yang juara berkali-kali. Ya ada. Memang yo pas kebetulan. Ini kan lagi ada kontes di sana di Ponorogo ya. Ponorogo. Jadi beberapa ikan yang ke sana ya juara. Oh gitu. Ada satu ikan ini namanya ikan ini Mas, ikan orange. Itu pialanya nanti saya tunjukin di sana. Itu sudah berkali-kali juara ya. Juara. Jadi ikan-ikan yang di sini
Ini ikan yang biasa. Oh, ini biasa. bukan, ini kan ikan yang biasa aja. Ini setelah saya, kalau teman-teman biasa sortir, yang kualitas standar biasa akan masuk ke sini. Ini biasanya teman-teman yang akan kita komunitas baru pengen punya ikan, ya kita isi kolam gitu. Ya kita ambil boleh. Nah kalau yang ini baru yang ini mas, kalau yang ini baru yang ikan kontes ya. Nah ini lihat teman-teman, ini pun nggak semuanya mas, beberapa aja. Ya beberapa aja lah. Ini yang salah satu yang sudah pernah dapat piala itu yang jenis Hiutsuri. Nah, Hiutsuri. Nah, salah satunya itu, bentar. Ini juga pernah dapat casing size. Nah, ya. Ini kalau nggak dimatiin pompanya nggak kelihatan. Iya. Coba matiin dulu mas ya. Jadi untuk ikan-ikan yang biasa diikutkan kontes, istilahnya ditaruh di sini teman-teman, tidak dicampur di kolam. Nah ini hanya untuk menjaga kita biar tidak kesulitan ngasih pakannya aja mas. Jadi warna, kita jaga warnanya, jenis warnanya, skinnya juga. Nah ini beberapa ikan yang sudah pernah kita ikutkan ke sini. Ini yang ikan kecil mas, nanti akan besar saya tunjukkan di sana ada. Nah, yang Hiutsuri mas ya? Ya, Hiutsuri. Ini rata-rata menghusuri. Ini ikan dari hasil tambak kita sendiri nih. Oh, istilahnya breeding sendiri ya? Ya, ini breedingnya dari Koi Farm. Jadi anakannya dari sana saya besarin di tambak. Setelah ukuran dulu saya ambil dari tambak itu ukuran 20 cm-an. Saya ambil yang oke, yang bagus. Saya pakai sini. Nah, salah satunya ini Hiutsuri itu. Sudah pernah sekitar 30 ya? Sudah 35 mungkin ya. 35 cm ya. Itu sudah pernah dapat best in size, sudah pernah dapat 2 piala itu. Pernah dapat 2 piala. Terus yang Kohaku ini, yang agak besaran ini mas sekarang warnanya agak pudar ya? Pudar karena memang agak oranye. Ya agak oranye. Mungkin kurang panas mungkin mas ya? Ditaruh ya memang kalau harusnya iya, biasanya agak menurun merahnya. Nah itu pernah juga juara 1 sama best in size gitu. Itu ada pialanya nanti di sana. Nah. Terus kalau khusus yang ini mas, khusus yang ikan putih, ikan siro. Nah siro ini kita mengedepankan skin, warnanya kita memang harus putih banget. Putihnya putih banget. Itu kita pakan kita memang pure wet. Kita ganti air nggak bisa lama loh mas. Jadi kita ini dulu awal-awal saya itu ganti air kayak gini itu 2 hari sekali, kadang 1 hari sekali. Tiap sore. Berapa persen mas untuk penggantian? Sebenarnya kalau teman-teman biasanya tidak boleh lebih dari 30%. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ini bukan membenarkan dari saya, karena hanya dari pengalaman saya pribadi. Saya ganti semua pun nggak ada masalah. Gitu ya? Asalkan kasih garam. Jadi kita kasih garam. Itu sebenarnya kita bantu yang pertama memang tadi pH ya. Yang kedua ikan itu kalau sering ganti air, ganti bersih, garam itu skinnya kita terjaga. Warna putihnya lebih bersih. Ya, bersih. Ini dulu untuk karantina tapi sudah kita belum bersihkan, nggak ada di ini. Nah nanti yang di samping rumah ini itu ada nanti mas, ada yang saya bilang tadi jenis siro tadi. Jenis siro. Nah ini mas, saya tunjukkan nanti. Itu juga pernah kontes semua ini. Hati-hati mas, ini licin mas. Ya, jadi kita muter-muter untuk ini saya tunjukin dulu. Ini itu ikan khusus ikan jumbo. Nah, khusus ikan jumbo memang ini tidak terawat. Jadi ikan ini memang ikan-ikan jumbo yang kualitasnya kualitas biasa standar.
Jadi kita taruh di sini. Ya seperti yang saya tadi bilang, ikan-ikan yang kualitas standar biasa ini kita sendirikan. Nah, ini biasa teman-teman komunitas-komunitas yang memang nanti butuh isi kolam, butuh apa gitu ya. Jadi bisa dijual juga Mas? Ya, bisa dijual juga. Ada beberapa yang kemarin saya lelang nih Mas. Jadi saya sempat ada grup lelang waktu itu, lelang ikan tiap hari itu. Ada kirim ke Jakarta, ke seluruh Indonesia. Bisa kirim. Bisa dibisiki Mas, rata-rata untuk harganya kisaran berapa? Ini masih berkisar antara 500 sampai 1 juta. Itu sangat terjangkau ya, masih Iya, masih ada. standar. Ini jumbo. Memang untuk saat ini ikan koi ini kan harganya lagi kurang bagus. Ini dulu, tapi ini dulu Mas, ini dulu belinya ikan ini rata-rata masih di 1 juta lebih semua. Sekarang dijual diangkat 500 sampai 1 juta saja ya. Teman-teman nanti mungkin ada yang berminat bisa komen, nanti bisa saya sambungkan ke Masnya. Monggo nanti. Nah, untuk biaya kirimnya bisa dirembuk sendiri lah nanti. Ongkirnya biasa kita kalau sudah ini sudah tahu lah. Ini yang spesial hitam putih ya istilahnya ya. Ya, jadi saya ceritanya gini. Nah, ini dulu saya punya toren ini. Saya dulu berpikir, saya itu setiap ikut kontes saya nurunin ikan siru maupun beko pasti kalah. Jadi ternyata ilmunya memang tidak boleh kena panas. Yang satu tidak boleh panas, memang harus teduh. Yang kedua, ya tadi yang saya sampaikan, kita harus rajin dari air nih Mas. Dari air. Kemarin itu memang saya berpikirnya, oh ini mumpung ada tempat teduh, saya bikin orang sini harus jegingan ya Mas, jegingan. Kita kasih filternya, kita pakai filter ini tandon air ini sama, ini media filternya sama, nanti bisa dicek juga dilihat di sini Mas. Kapasitas 150 liter ini ya. Ini 250 ya, 200. Nah, ini filternya sama. Batu sama jaring. Batu sama jaring. Sebenarnya nggak butuh mewah-mewah yang ya, sebenarnya ini fungsi, lebih ke fungsi ya Mas. Nah, ikan ini kan yang saya katakan tadi, kita pakai durwet, terus ganti air tiap hari, full pakan untuk itu tadi ya, tadi ya. Ini karena warna kan memang udah saya anggap pola-pola warna udah finish ya, jadi itu cenderung ke durwet semua, jadi cuma gold sama durwet. Soalnya sebelah sama ikannya sih lebih shining ya putihnya ya, shining, lebih kita ke arah itu. putihnya lebih jernih. Nah, ini nanti kalau udah mati bisa dilihat. Nah, ini ada 2 ikan di sini itu yang sudah punya piala 5 sampai 6 piala. Salah satunya yang paling besar ini Mas. Ini Mas Shiro Utsuri. Ini dulu dapat ikan ini, Shiro Utsuri ini dulu dapatnya ukuran 35 cm saya. Waktu awal-awal turun gitu ya, 35 cm sampai sekarang dulu 35 cm itu kita dapat piala turun sampai beruntun ini kita. Sampai 4 kali ini dapat piala. Terus begitu naik size ke 40, ini sempat vakum kita nggak turunin. Terus naik ke 40, kita baru turunin lagi, dapat casing size juga sampai ke 40 cm, 45 sampai sekarang di 50 cm ini. Nah, yang 50 cm ini sekarang memang belum sempat kita turunkan. Nah, ada juga yang satunya yang ini ya, yang gendring, warnanya gendring. Nah, yang gendring itu yang ini. Nah, itu yang itu ya, ya, dengan kepalanya ada hitamnya. Itu maksudnya kelasnya gendring B. Nah, gendring B ini kita sudah pernah dapat piala 3 kali. Kita pernah dapat casing size maupun champion. Nah, yang beberapa yang lain ini memang ini baru ngambil dari sawah. Memang saya rencana memang ini kok bagus, polanya bagus, gendringnya bagus, saya angkat. Dimasukkan sini sekalian ya. Jadi memang
lebih mudah perawatan kalau kita fokusnya per jenis seperti ini Mas. Betul. Jadi memberikan pakan lebih mudah. Memberikan pakan lebih mudah, perlakuan airnya bakal lebih mudah, terus nanti kita setiap per periode kita ngecek kondisi ikannya pun lebih mudah. Soalnya ikan itu kan tipe ikan beda-beda. Kadang dia bisa kuat dengan air yang seperti ini, yang lain kadang nggak kuat, kayak gitu kan tetap ada pengaruh. Dan nanti kita bisa lihat pialanya ya. Ya, nanti kita lihat di dalam. Nanti satu jenis sertifikatnya juga, karena orang itu kadang mikirnya akal-akalan gitu. Ya, piala bisa dibuat sertifikat. Nanti saya tunjukin juga. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi Mas, jadi ikan-ikan tadi yang di kolam maupun di vet, di akuarium tadi itu sudah pernah kita turunkan kontes. Ya ini salah satu yang tadi yang zero tadi Mas. Nah ini sertifikatnya. Ini waktu tadi saya bilang ada di size mulai dari 35 itu sudah champion terus. Begitu dia naik size di 55 ini, kemarin terakhir di kontesnya Naga Hitam nih dapat juara 1. Dia turun prestasi memang, karena rata-rata yang saya sampaikan tadi, kalau ikan mulai naik ya biasanya ukurannya naik, kualitasnya, warnanya kalau nggak terjaga ya ini salah satu contohnya ini. Jadi yang paling susah adalah menjaga stabilitas kualitas ikan itu dari warnanya, dari bodinya, dari skinnya itu ya Mas. Tapi kalau di zero suri lebih ke arah skinnya memang kita, shiningnya yang penting. Tadi juga ada yang di kolam di bawah tadi yang zero green, ini salah satu contohnya. Nah ini yang ikan yang luar biasa yang saya ceritakan tadi Mas. Ini namanya orange. Cuman ini sertinya di atas. Ini salah satu yang baru saya kemarin. Nah ini orange, ini ikan ini sudah punya piala ini 15 piala Mas. Satu ikan 15 ini piala. Ini uniknya ikan ini itu dulu saya beli di grup lelang Telegram dulu. Itu saya beli ikan ini itu harganya 250.000. Jadi awal saya beli, saya iseng kok bagus ikan ini, saya beli 250.000. Ternyata setelah dia ukuran 30, saya konteskan, dia sudah langsung dapat best in size, ini terbaik di ukurannya. Sampai akhirnya turun di ukuran 35, 40 sampai di 50, dia dapat champion terus. Sampai yang lelang ini nanya ke saya, dikasih pakan apa sih? Boleh dibeli enggak? Kayak gitu, sampai kayak gitu. Nah, salah satu pialanya nih Mas, saya tunjukkan dari deretan ini. Nah, ini ikan ini paling mendominasi. Nanti ada di atas piala yang di sini nih, hasil dari ini. Nah, nanti ada yang di sana di atas lemari, nanti bisa dilihat juga. Nah, ini terakhir ini karena sudah saya liburkan dia, ini sudah ada 5 bulan terakhir nggak saya turunin. Ini sempat yang punya ikan dulu sempat nanya ke saya ini. Ini misalnya dijual berapa sih ini? Apakah 30 juta dikasih enggak? Wah, kalau 30 juta belum saya lepas dulu ini kan, ini kayak gitu kan. Karena ini adalah sejarah saya merawat ikan kan saya bilang nggak harus mahal, sebenarnya tergantung kita pinter-pinternya milih kualitas ikannya itu aja. Jadi dari ikan yang murah sampai pada akhirnya ada yang nawar 30 juta pun nggak kita kasihkan. Karena memang dia masih bisa naik terus kelihatannya untuk ya, masih bisa. Ya. Terus kualitasnya dia stabil. Ini istimewanya di fukurinnya. Nah, ini yang bikin kita eman untuk melepas ini. Benar. Jadi banyak cerita di sana. Jadi harga yang murah bisa sampai di jadi mahal karena memang ada itunya tersendiri ya, pengorbanan dari keepingnya dari. Ya kalau kita hitung pakan pun kalau orang-orang bilang kalau dari sisi bisnis ya memang pakan kita mahal. Sebenarnya kalau dari segi bisnis pun masih masuk Mas ya, masih masuk dalam artian kita beli pakan jalannya semahal itu, tapi kualitas ikannya juga kan mahal juga.
sama juga. Nah, ini kalau yang ini Mas, salah satu ini Kohaku 5155 cm, waktu itu dapat best size. Ini itu ikannya ada di kolam tadi, yang gede, yang bodinya punuk, yang Kohaku itu kayak gini ya, yang tadi itu salah satunya ini Mas. Kalau yang lain ini dari beberapa event beda-beda tipikal tropinya. Ini sebenarnya masih ada banyak lagi di atas, tapi nanti tahu kapan-kapan next time kita ambil. Jadi lagi. Dalam kontes itu yang dapat piala ini yang benar-benar juara di kelasnya ya Mas ya? Ya, jadi kan ada yang cuma dapat sertifikat ya. Itu berarti kalau juara 1, 2, 3 itu aja dapat sertifikat. Jadi kan dari kelas perlombaan, kelas juara ikan itu kan ada A, B, C, D, E sampai F. Kalau dulu nggak sampai F, A, B, C, D, E. Jadi A itu ada Gosangke itu tipe ikannya yang tadi Kohaku, Showa, Sangke. Nah itu nanti dari Kohaku juaranya 1 mana, Sangke juara 1 mana, terus Showa juara 1 mana. Nah nanti itu baru diadu lagi. Diadu lagi, baru nanti ketemu best in size. Nah best in size nanti diadu lagi, jadi kita ambil champion. Nah ini salah satu contoh best in size. Jadi ini ikan Kohaku, dia juara 1 di kelasnya, ukurannya ini 5155 seperti yang saya sampaikan tadi, sama dengan ini 1 piala sama. Nah ini 1 ikan, ini dulu di 5155 dia dapat best in size, ini 5155 juga dapat best in size. Dia waktu itu ketika turun di kelas 5155 Kohaku dapat juara 1. Nah setelah itu diadu lagi dengan yang Sangke dan Showa, dia dapat pilihan best in size. Nah best in size ini baru diambil lagi, juri mengambil lagi untuk championnya. Nah yang dapat piala itu hanya champion sama best in size ini. Salah satu. Jadi memang ikan terbaik dari kesekian banyak ikan. Ikan ya. Nah, berarti di sini banyak sekali piala. Yang jelas di sini ikannya bisa dibilang kelas-kelas ya Mas ya istilahnya. Ya seperti itu ya. Jadi memang sebenarnya rugi juga sih Mas kalau kita ngerawat ikan itu, kita ngerawat ikan jelek, ikan bagus, ini biayanya hampir sama. Jadi ibarat kita kasih ikan jelek pun yang ngasih makan, ikan bagus pun juga ngasih makan. Ini dari makan, dari waktu sama. Terus nanti prospek untuk misalnya kita jual pun yang jelek nggak mungkin. Iya. Tapi kalau yang bagus, waktu lah. Mau dilempar ke orang lain juga susah kalau ikannya biasa. Ya harus, kalau menjaga kualitas, ya mending kita keeping yang bagus sekalian. Jadi nggak kalau main koi, kalau bisa dari awal kita minimal kita masih milih yang agak kualitas Mas ya. Intinya itu. Oke, terima kasih Mas untuk waktunya. Sama-sama. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari ulasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang pecinta koi di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.